Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Dan tentunya kami berharap Anda atau para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kita menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV, bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu ta'ala, yang juga beliau ini merupakan wakil ketua merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Ahlan marhaban. Gimana tuh, sehat ya? Alhamdulillah. Jazakumullah. Ustadz sudah hadir bersama kami di studio walaupun hari hujan Ustadz ya. Alhamdulillah, kita hampir tiap hari hujan. Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik ya, dan alhamdulillah beliau menyempatkan datang ke studio walaupun pada hari ini dalam keadaan suasana hujan. Dan kami juga informasikan bahwasanya live interaktif kita di kesempatan yang berbahagia ini itu juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tenggaran, dan kemudian Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, sebelum kita memasuki tanya jawab, Ustaz minta kepada Ustaz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, puji dan syukur sepatutnya senantiasa menjadi pembuka setiap program acara kita. Karena apapun aktivitas kita itu dapat terlaksana berkat karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga senantiasa teriring untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan kesetiaan kepada Islam dan pengorbanan yang tanpa batas. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sebagai siapapun, Anda bisa saja menjadi seorang bangsawan yang menduduki jabatan yang tinggi, atau menjadi seorang jutawan, konglomerat yang memiliki harta yang berlimpah ruah. Anda bisa menjadi rakyat jelata, rakyat biasa yang tidak punya apa-apa, tidak dikenal memiliki apapun. Tapi ada satu hal yang tidak boleh luput. Ada satu hal yang akan senantiasa melekat dengan diri Anda, yaitu Islam. Yaitu keislaman Anda. Anda boleh berprofesi, Anda bisa saja memiliki harta kekayaan, status apapun, kondisi apapun, sehat ataupun sakit, maka itu semuanya tidak boleh merusak dan melupakan Anda akan jati diri Anda.
hidup dan mati itu sementara, hidup itu sementara. Cepat atau lambat ajal akan menjemput. Tetapi yang harus kita jaga dan kita tegakkan adalah keislaman kita. Kalaupun kita hidup dengan Islam, dan kalaupun kelak kita mati pun dengan menetapi keislaman kita. Kita miskin pun dengan menjaga keislaman kita, kaya raya pun tetap menjaga keislaman kita. Kita tidak boleh mengorbankan dan mempertaruhkan keislaman kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan tetap beribadah kepada Rabbmu sampai datang ajal menjemputmu. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Berbagai dinamika kehidupan Anda ketika berdagang, berdaganglah sebagai seorang muslim. Ketika Anda bercocok tanam sebagai seorang petani, bercocok tanamlah sebagai seorang muslim, karena itu identitas yang harus melekat. Ketika Anda bermasyarakat, bersosial, silakan Anda bersosial dengan siapapun. Tapi ingat, status diri Anda tidak boleh Anda pertaruhkan hanya gara-gara Anda ingin menjaga hubungan baik dengan siapapun. Karena satu-satunya hubungan yang harus Anda jaga adalah hubungan Anda dan status Anda sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Anda tidak boleh mempertaruhkan itu ataupun mengorbankannya demi apapun yang ada di dunia ini. Anda pun dengan mengorbankan keislaman, Anda bisa memiliki dunia beserta isinya, langit beserta isinya. Anda mungkin dengan mempertaruhkan keislaman Anda bisa menguasai menjadi rajanya langit dan dunia, ataupun Anda menjadi rajanya dunia seutuhnya. Maka apalah arti semua itu? Semua itu akan Anda tinggalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan menemui ajalnya, kematian. Dan semuanya itu akan segera berlalu, menjadi masa lalu. Andai kelak di hari kiamat Anda menawarkan seluruh kekayaan Anda miliki, kalaupun itu dunia beserta isinya, Anda tidak akan bisa menebus siksa di alam kubur, siksa di alam akhirat kelak di neraka dengan kekayaan yang Anda miliki. Andai Anda mempertaruhkan seluruh manusia di dunia ini, bala tentara semua, dan semua yang ada di muka bumi ini adalah bala tentara Anda, maka Anda tidak akan bisa melawan siksa Allah, azab Allah di alam kubur ataupun di neraka kelak, di alam akhirat. Alih-alih di alam kubur ataupun di akhirat kelak, bila murka Allah telah tiba, bila murka Allah Subhanahu wa taala telah datang saatnya, maka apapun yang Anda miliki, Anda tidak akan bisa menghentikan murka Allah. Lihatlah kaum Ad, kaum Thamud. Lihatlah bagaimana kaum Saba, bagaimana Fir'aun, Namrud, dengan segala kekuasaan bala tentara yang mereka miliki. Apa yang bisa mereka lakukan tatkala azab Allah itu telah tiba, murka Allah telah tiba. Karena itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan dan betul-betul akan berguna bagi Anda adalah tatkala Anda menetapi keislaman Anda, karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan membela Anda, melindungi Anda. Allah yatawalla shalihin. Allah itu akan mengurusi dan menyelesaikan urusan orang-orang yang soleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang menegakkan ketakwaan kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari problematika dia. Dan Allah akan karuniakan rezeki dari jalan-jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Karena itu, mari kita tegakkan keislaman kita. Kita jaga keimanan kita. Tidak sepatutnya kita pertaruhkan dengan apapun. Status keislaman kita harus senantiasa berkibar. Sedangkan status yang lainnya bisa saja luntur atau berganti. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz.
Ya, demikianlah pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kami juga mengajak Anda para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446 087 0331 5446 087 dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Kami ulangi, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang Anda dapat saksikan di layar kaca Anda. Dan kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bertanya secara langsung kepada Ustadz dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 dan tentunya kami harapkan pertanyaan bersesuaian dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Ustaz, kita langsung saja Ustaz bacakan pertanyaan melalui website. Ada hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika saya masih kecil, saya pernah menghilangkan penggaris teman saya. Teman saya minta ganti, tapi saya tidak mau. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan teman tersebut. Sampai sekarang saya belum mengganti penggarisnya. Apakah ini termasuk hutang Ustaz? Kalau wafat sebelum mengganti penggarisnya, apakah saya termasuk dalam hadis Nabi yang menyatakan orang yang wafat dan masih ada hutang, ruhnya bergantung antara langit dan bumi? Ya. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama membedakan antara anak kecil dengan orang dewasa. Ya, namun pembedaan antara orang dewasa dan anak kecil itu hanya dalam urusan hukum taklifi, berdosa dan tidak berdosa. Tapi dalam urusan dunia, mengganti kerugian, kerusakan, maka semuanya sama. Siapapun yang merusakkan harta orang lain, menghilangkan harta orang lain, maka dia harus mengganti. Walaupun dia anak kecil, belum mukallaf, belum berdosa. Walaupun anak kecil itu sengaja, dia tidak berdosa. Namun tidak berdosa bukan berarti bebas dari konsekuensi. Ya, tetap harus menggantinya. Karena itu kalau Anda belum menggantinya waktu itu, Anda hari ini punya kesempatan untuk mencari tahu di mana letak kawan tersebut. Anda minimal minta maaf kepadanya. Anda punya kenalan, punya sahabat dulu sama sekolah, punya tetangga yang mengenal di mana keberadaan orang tersebut. Sehingga Anda minta maaf atas apa yang telah Anda lakukan. Kalau memang dia tidak memaafkan, maka Anda menggantinya dengan penggaris yang serupa. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Ibu Sri Sulastri di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon sarannya Ustaz. Bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional dikarenakan di wilayah saya tidak menemukan bank syariah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Sri Sulastri. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bila memang di tempat Ibu tidak ada perbankan syariah, maka sebetulnya ada opsi lain, yaitu Ibu membuka rekening di kota lain, sehingga kemudian Ibu bisa mendapatkan akses tersebut melalui layanan mobile banking ataupun internet banking. Ya, Ibu bisa transfer melalui rekening bank lain ataupun yang lainnya. Namun kalau itu memang merepotkan dan susah untuk diterapkan, untuk dilakukan, maka terpaksa Ibu bisa dalam kondisi terpaksa boleh menabung di bank konvensional. Kalau memang Ibu khawatir untuk nabung di rumah, khawatir uangnya hilang, didatangin perampok ataupun pencuri, maka boleh menabung di bank konvensional. Namun ingat, biasanya di bank konvensional Ibu akan diberi bunga ya di setiap tabungan Ibu. Di akhir bulan ada laporan bunga. Maka bunga tersebut tidak boleh digunakan. Ibu salurkan kepada kaum fuqara masakin yang ada di sekitar tempat tinggal Ibu. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Sri Sulastri di Sragen. Jazakillah khairan barakallahu fik atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat.
Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung saat Baik. kita sapa terlebih dahulu, ada Ummu Hidayat di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz. Baik Ibu. Saya adalah seorang ibu, juga seorang istri, juga seorang anak yang ditinggal oleh beliau-beliaunya Ustaz. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, seandainya saya ingin menghadiahkan puasa sunnah misalnya Ustaz. Saya itu kebiasaan kadang-kadang puasa sunnah Senin Kamis. Jadi hari Seninnya untuk pahalanya untuk saya dan Kamisnya untuk beliau yang sudah meninggal. Apakah tidak terlarang ya Ustaz? Baik, sudah cukup Ibu? Ya. Baik Ibu. Ya, jazakillah khairan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Hidayah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Hidayah dan keluarga serta seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kalau masalah menghadiahkan pahala maka secara prinsip boleh-boleh saja. Ummu Hidayah mewakili orang tuanya atau suaminya dalam melakukan misalnya qada puasa ataupun menghadiahkan pahala puasa untuk beliau-beliau yang telah meninggal dunia. Namun yang lebih utama dan lebih baik bila puasa-puasa tersebut dan seluruh amal ibadah Ummu Hidayah itu untuk Ummu Hidayah sendiri, untuk diri sendiri. Adapun yang meninggal, adapun ayah, ibu, suami atau siapapun dari kerabat dan orang yang Ummu Hidayah cintai, maka cukup doakan mereka, mohonkan ampunan untuk mereka dan mohonkan kerahmatan dan kemurahan Allah turun untuk mereka semua. Itu jalan yang lebih pintas, jalan yang lebih nyaman tanpa harus Ummu Hidayah menghadiahkan pahala untuk mereka semua. Karena tujuan mendapatkan pahala adalah diampuni dosanya dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dicapai dengan cara memohonkan berdoa untuk mereka dengan tulus dan sungguh-sungguh. Insyaallah Allah akan karuniakan itu. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwa kelak di hari kiamat seorang itu akan terkejut ketika dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga karena dia merasa tidak banyak beramal. Sehingga ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana aku mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi ini? Ternyata disampaikan bahwa itu berkat doa anakmu. Yang anak itu yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, karena itu doakan orang tua, suami dan siapapun yang Anda cintai. Adapun amal ibadah Anda itu adalah untuk Anda sendiri. Sehingga dengan Anda bertambah dekat dengan Allah, semakin bertambah kesolehan Anda, maka doa Anda semakin potensi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri Anda ataupun untuk mereka semuanya. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Ya, demikianlah kepada Ummu Hidayat di Madura. Jazakillah khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Dan sudah ada kembali penelpon yang bergabung. Saat kita sapa terlebih dahulu ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, izin lanjutkan pertanyaan dari Nabila Sabdirosa. Yang pertama itu Ustaz, seorang ibu atau istri yang sudah bekerja lebih kurang 2 tahun memiliki keinginan untuk resign. Nah, ini dia takut denda karena ASN. Ketika melamar pekerjaan dulu dia belum punya anak dan boleh sama suaminya bekerja. Saat ini sudah punya anak. Anaknya kecil dan itu istri itu merasa bersalah kalau meninggalkan anaknya. Istri sudah sering istiqoroh tapi merasa belum mendapatkan jawaban dari istiqorohnya. Keinginan hatinya sangat besar untuk resign tapi dia tidak berani menyampaikan kepada pimpinannya. Bagaimana caranya Ustaz? Apakah harus menunggu istiqorohnya atau bagaimana? Baik. Terus yang kedua Ustaz, mau bertanya tentang hukum menitipkan domba atau kambing kepada tukang kambing untuk dipelihara. Jika dalam akadnya antara si pemilik kambing dengan pengurus kambing, yaitu selama pengurusan kambing terjadi kehilangan atau kematian kambing,
maka tidak ada penggantian kambing dari pihak pengurus. Dan jika kambing laku terjual saat Idul Adha, maka keuntungan setelah dikurangi harga beli dibagi dua. Ya. Apakah akad tersebut diperbolehkan? Baik Ibu. Ya. Udah Ustaz, itu aja. Baik Ya. Ibu. Sudah khairan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk akad yang pertama berkaitan dengan ASN ya, ingin resign. Maka selain istikharah, yang harus dilakukan adalah bermusyawarah. Bermusyawarah dengan suami, dengan keluarga, agar langkah kita itu tidak salah ya. Dan juga tidak menimbulkan kontroversi dan perdebatan atau bahkan mungkin keretakan di dalam keluarga kita. Jangan mengambil keputusan secara sepihak karena Anda telah bersuami dan Anda punya orang tua yang mereka semuanya pasti punya pertimbangan dan punya alasan-alasan. Dengarkan alasan mereka, musyawarahkan dan kemudian ambil keputusan itu secara mufakat ya. Usahakan itu dicapai dengan mufakat sehingga keputusan Anda tidak berdampak buruk pada hubungan Anda dengan mereka semuanya. Yang kedua, untuk istikharah itu memang tidak harus ada jawaban kemudian dengan mimpi atau dengan wangsit, tidak ada. Orang yang sudah beristikharah kepada Allah SWT adalah dia seperti yang dicontohkan oleh para ulama, dijelaskan adalah dia bermusyawarah kalau sudah mencapai satu keinginan kuat untuk melakukan suatu hal, maka dia segera lakukan. Ya, apalagi kalau itu sudah hasil dari rekomendasi orang-orang yang berwawasan luas, orang-orang yang betul-betul tulus peduli dengan kita, ya. Kemudian lakukan apa yang kita ingin lakukan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, kekuatan dan pertolongan kepada kita untuk mendapatkan yang terbaik. Bisa dengan berhasil mewujudkan apa yang kita inginkan atau bahkan mungkin gagal dari mendapatkan hal tersebut, tapi percayalah kalau kita sudah beristikharah, sudah bermusyawarah dan betul-betul tulus menyerahkan urusan kita kepada Allah, meminta petunjuk, Allah akan antarkan kita untuk mendapatkan pilihan yang terbaik sesuai dengan kemauan kita yang awal ataupun tidak sesuai, maka percayalah itu yang terbaik untuk urusan kita. Ya. Yang kedua, bekerja sama dalam pemeliharaan hewan ternak, kambing atau yang lainnya, maka itu secara prinsip boleh. Sehingga kalau terjadi kehilangan atau kematian tanpa disengaja bukan karena keteledoran, maka ya konsekuensinya memang pengelola tidak wajib menggantinya. Namun ketika berhasil sehingga pada saat pasarannya ketika Idul Adha misalnya dijual, maka mereka berdua berbagi keuntungan, ya, berbagi keuntungan. Ketika kemarin waktu pertama kali diserahkan, harga kambing misalnya seharga 1.500.000. Namun karena setelah dipiara jadi gemuk dan besar, ketika Idul Adha laku menjadi 4 juta. Maka ada keuntungan 2.500.000. Keuntungan 2.500.000 itu dibagi berdua sesuai dengan persentase yang disepakati antara pemilik kambing dengan pengelolanya. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ummu Yodi yang bertanya di Pekanbaru Riau. Jazakallah khair wa barakallahu fik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat, Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang akhwat. Saat ini saya sedang mencari pekerjaan dan ayah saya meminta bantuan kawannya agar saya mendapatkan pekerjaan karena mempunyai relasi dengan pihak perusahaan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apa diperbolehkan? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Meminta bantuan orang lain, baik keluarga, kenalan, relasi atau siapapun, itu satu hal yang dibolehkan. Satu yang dibolehkan. Asalkan tidak menggunakan cara-cara yang menyimpang, misalnya dengan suap, misalnya dengan melakukan pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Asalkan dilakukan dengan baik, maka insya Allah tidak masalah. Rasulullah bersabda, "Ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisan rasulih masya." Hendaknya kalian itu memberi rekomendasi, bantuan atau
menolong orang lain, yaitu minimal dengan cara apa? Dengan memberikan syafaat, rekomendasi. Ketika Anda merekomendasikan seseorang untuk mendapatkan sesuatu, pekerjaan atau yang lainnya, maka ini bagian dari tolong menolong yang diajarkan dalam Islam. Islam senantiasa mengajarkan kita tolong menolong. Ketika kita tahu saudara kita, kawan kita, atau siapapun dia butuh bantuan untuk mendapatkan sesuatu dan kita membantu, maka ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh. Dan itu suatu hal yang dibolehkan, ya, suatu hal yang dibolehkan. Seperti halnya ketika kita minta tolong pada tukang untuk membuatkan meja, kursi, atau membangunkan rumah untuk kita, itu semuanya adalah suatu hal yang boleh, ya, suatu yang dibolehkan. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Jawa Barat. Jazakallah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dan kembali Ustaz kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Masrun, Masya Allah di Merauke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Silakan Bapak Masrun. Saya tanya masalah Ya. ini. Saya ini di Merauke. Ya. Anak saya tinggal sudah lama di Jawa. Ya. Sudah Ya. punya anak. Terus saya ini ke Jawa ketemu anak saya. Saya ketemu. Terus saya cium-cium anak saya, istri dan perempuan itu berdosa apa enggak? Baik. Iya. Cukup Bapak. Ya, mohon dijelaskan. Iya. Sudah cukup Bapak pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Masrun di Merauke ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Masrun, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Suatu hal yang wajar, ada rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak. Ada rasa rindu antara orang tua dengan anak atau sebaliknya. Dengan saudara pun demikian. Sehingga ketika berjumpa, berpelukan, mereka mencium orang tua karena rasa sayang mencium anaknya atau sebaliknya anak mencium orang tuanya, itu tidak masalah ya. Itu tidak masalah karena itu adalah ekspresi dari rasa rindu, rasa kangen. Tentu secara logika dan itu yang pasti terjadi, saya rasa bahwa ketika Pak Masrun mencium anaknya itu bukan karena nafsu, tapi karena rasa kasih sayang, karena rasa rindu. Seperti dulu ketika mereka masih kanak-kanak, Pak Masrun setiap hari menciumnya berkali-kali, berpuluh-puluh kali sehari. Dan itu tidak masalah, itu boleh-boleh saja. Ya, karena mencium di sini bukan dalam konteks bernafsu, menyalurkan hawa nafsu yang tentu haram ya, menyalurkan hawa nafsu pada mahram sendiri. Tapi kalau itu sekedar ciuman karena rasa rindu, berpelukan, karena rasa kangen, rasa kasih sayang, maka itu insya Allah tidak masalah. Semoga Allah SWT menyatukan kita semuanya, Pak Masrun dan keluarga, bukan hanya di dunia tapi juga hingga kelak di akhiratnya di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak Masrun di Merauke. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687, dan kami harapkan pertanyaan bersesuaian dengan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali Ustaz kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang PNS. Adakah cara berhutang untuk pembelian barang atau membangun rumah yang sesuai dengan syariah Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada hamba Allah di Malang ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Sebagai ASN ataupun yang lainnya, maka berhutang itu suatu hal yang wajar dan suatu hal yang dibolehkan. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Orang yang beriman, kalau engkau berhutang dengan suatu hutang hingga tempo waktu yang tertentu, maka tulislah alias buatlah alat bukti terhadap atas transaksi tersebut, transaksi hutang piutang itu.
baik itu kepada perorangan ataupun kepada perusahaan atau lembaga ya. Itu prinsipnya halal. Namun bila hutang piutangnya itu berbunga, ada denda keterlambatan, ada penambahan profit atau keuntungan, maka itu namanya riba. Nah, kalau yang ditanyakan bolehkah berutang, maka boleh. Kepada siapa? Maka banyak pilihan, kepada keluarga, kepada saudara, kepada kawan, kepada tetangga, kepada kantor tempat kita bekerja, atau kepada orang lain atau perusahaan yang mungkin kita kenal, ada saudara yang punya perusahaan yang bisa menghutangi kita. Misalnya kita bisa jadi kerjasama dengan toko misalnya. Kita berutang material, dibangun di akhir bulan ketika gajian kita bayar. Atau kemudian ketika kita punya penghasilan kita bayar, itu tidak masalah. Sekali lagi, selama hutang piutang itu tidak ada bunganya maka tidak masalah kepada siapapun. Namun ketika hutang piutang itu berbunga maka itu riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah dan tinggalkan semua praktek riba jika kalian itu betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau memang kita kesulitan menemukan orang yang bisa mengutangi atau berkenan mengutangi kita tanpa bunga, maka solusi kedua adalah Anda menabung. Anda merencanakan kebutuhan Anda. Karena memang di dunia ini tidak satu pun orang bisa mewujudkan semua keinginannya setiap saat yang dia mau. Kalaupun Anda punya harta yang melimpah, Anda punya triliunan rupiah misalnya, Anda juga tidak bisa serta-merta mewujudkan apa yang Anda mau. Ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Anda harus terbiasa merencanakan kebutuhan itu dengan keluarga Anda, dengan suami, dengan istri, sehingga Anda bisa buat perencanaan jangka pendek untuk apa, jangka menengah untuk apa, jangka panjang untuk apa, sehingga berdasarkan perencanaan itu Anda menabung, menyisihkan penghasilan Anda untuk mewujudkan. Dan kemudian Anda juga bisa menata kebutuhan Anda, keperluan Anda itu sesuai dengan skala prioritas. Mana yang lebih primer? Karena tidak mungkin manusia itu bisa mewujudkan seluruh apa yang dia mau. Kalaupun dia punya harta, tidak semua bisa dia wujudkan. Bisa jadi dia ingin memiliki sebidang tanah, tapi ternyata tanah tersebut tidak dijual atau belum dijual. Pemiliknya belum butuh uang sehingga belum dia jual. Sehingga dia bersabar. Atau minimal dia kirim orang untuk negosiasi, menawar, proses tawar-menawar. Dia ada perencanaan. Saya punya rencana 10 tahun yang akan datang, saya ingin buka perusahaan, pabrik di sini. Maka perusahaan itu tidak bisa serta-merta langsung dibangun hari ini pula jadi. Hari ini dibeli, hari ini juga berdiri, tidak demikian. Perusahaan besar pun, sampai pun perusahaan multinasional yang dimiliki oleh berbagai ribuan orang ya di berbagai negara, itu pun juga ada perencanaan. Maka saran saya yang kedua adalah rencanakan pembiayaan tersebut. Dan kemudian sesuaikan dengan kemampuan Anda. Yang ketiga, kadang berdasarkan skala prioritas tersebut kita harus merelakan sebagian aset kita untuk kita jual. Untuk apa? Membiayai pembangunan rumah yang kita akan bangun ataupun membeli barang yang ingin kita wujudkan. Kadang Anda punya 2 motor, punya 2 kendaraan, mobil misalnya. Maka Anda bisa jual sebagiannya untuk kemudian Anda gunakan hasil penjualannya untuk apa? Untuk membangun. Anda mungkin punya perhiasan, Anda bisa jual perhiasan tersebut. Untuk apa? Membangun. Sehingga nanti kalau sudah terbangun, sedikit demi sedikit Anda kembali menabung dan kemudian membeli lagi perhiasan yang Anda miliki. Dan itu beberapa solusi yang bisa dilakukan ya. Tapi intinya, percayalah, kalaupun kita punya harta belum tentu bisa membangun. Karena itu sekali lagi kuncinya adalah perencanaan. Perencanaan keuangan. Dan salah satu perencanaan keuangan yang harus dilakukan adalah bagaimana merencanakan keuangan kita agar kita bisa mendapatkan pendapatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berkeluarga, punya anak. Anak kita akan tumbuh berkembang. Anaknya pun lahir lagi. Lahir lagi anak ketiga, keempat, kelima. Maka kita pun juga harus punya perencanaan. Bagaimana merencanakan pendapatan, bukan sekedar merencanakan pembelanjaan. Kita diskusi dengan keluarga bagaimana agar pendapatan kita itu bertambah. Kalaupun kita sebagai ASN, maka itu
bukan satu-satunya pintu rezeki yang Allah miliki untuk Anda. Anda masih bisa misalnya bekerja freelance di sore hari, atau Anda mungkin mulai membuka usaha warung, rumah makan di rumah Anda yang Anda bisa pekerjakan orang lain. Atau mungkin Anda bisa menyalurkan jasa, jadi broker, jual beli tanah, jual beli rumah, atau yang lainnya. Sehingga dengan demikian, sebagaimana Anda merencanakan pembelian, Anda juga merencanakan pendapatan. Dengan cara seperti ini, Anda bisa membuat target-target sesuai dengan yang kemampuan yang Anda miliki, dan Anda juga bisa membuat terobosan-terobosan untuk bisa mendapatkan penghasilan-penghasilan baru dan juga cara-cara kreatif untuk pengadaan barang. Bisa jadi Anda dengan sewa terlebih dahulu, kemudian Anda menabung, atau mungkin Anda mencari jasa agar Anda bisa mendapatkan kemudian penghasilan lebih, sehingga dengan itu Anda bisa segera mewujudkan apa yang Anda inginkan. Saya punya pengalaman, ada seorang karyawan gaji dia hanya 3 juta. Dia pernah bertanya, Ustadz, adakah lembaga keuangan yang syar'i yang bisa memfasilitasi pembelian rumah tanpa bunga? Penghasilan saya hanya 3 juta. Maka saya katakan, kalau masalah ada tidak ada itu bukan solusi. Yang jadi masalah adalah kalaupun ada, apa yang Anda mau lakukan. Karena kalaupun Anda belum tentu pengajuan Anda itu disetujui. Satu-satunya cara yang paling mudah dan itu ada di tangan Anda adalah Anda mulai berpikir kreatif, inovatif. Bagaimana Anda bisa mandiri mewujudkan mimpi Anda tanpa harus berhutang. Caranya gimana? Caranya adalah putar otak. Putar otak, bagaimana kalau Anda merasa bekerja di perusahaan tersebut penghasilannya kurang banyak, Anda mulai berani untuk berwirausaha. Tanpa harus resign dulu, tapi Anda mencoba. Ternyata subhanallah ketika dia mulai mencoba wirausaha, dia mulai sukses. Akhirnya dia milih untuk resign dari perusahaan dan kemudian akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 2 tahun, dia sudah bisa beli rumah dan bisa beli kendaraan. Kenapa? Ternyata pintu rezeki dia yang benar bukan di status sebagai karyawan, tapi ternyata di mana menjadi seorang pengusaha. Nah ini yang bagian yang juga perlu direncanakan. Allah Ta'ala. Ya, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Malang atas pertanyaan, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kami ucapkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan rezeki kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Rizky Robi di DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kakak saya mau menghadiahkan kepada saya umroh, tapi saya tidak mengetahui kehalalan penghasilan yang dia dapatkan. Saya sudah menolaknya tanpa menyakiti perasaannya dengan alasan belum siap karena anak-anak masih kecil. Apakah tindakan saya tepat, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Rabi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Masalah apa pekerjaan saudara Anda itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda tidak meminta, Anda tidak melakukan hal yang terlarang. Masalah konsekuensi dan tanggung jawab pekerjaan saudara Anda itu adalah urusan dia. Kalau memang Anda merasa siap menerima, tidak akan ada dampak buruk di belakang, misalnya dia akan mengungkit-ungkit, mempermalukan di belakang, maka akan lebih baik bila Anda menerima tawaran tersebut. Kalau memang dengan Anda berangkat umroh, Anda tidak berkorban besar ya, misalnya menjadikan anak Anda terlantar selama Anda berangkat umroh ya, ada yang mengurusi anak Anda, maka itu menerima tawaran itu tentu itu adalah pilihan yang baik, karena ini adalah peluang kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah di tanah suci, di kota Makkah dan Madinah, dan menunaikan salah satu ibadah yang pahalanya sangat besar. Al-umratu ilal umrati atau wal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang dan umrah selanjutnya itu adalah penghapus dosa ya. Apalagi menurut sebagian ulama, umrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Umrah itu hukumnya wajib bagi yang
mampu karena umrah itu juga disebut sebagai haji kecil. Dakhalatil umratu fil hajj ila yaumil qiyamah. Umrah itu telah menyatu dengan haji untuk selamanya hingga hari kiamat kelak. Sehingga sebagaimana haji itu wajib, maka umrah pun wajib bagi yang mampu. Dan Anda dengan adanya peluang tersebut bisa jadi dikategorikan sebagai orang yang mampu. Maka tunaikanlah kalau memang tidak ada konsekuensi buruk di belakang hari dengan misalnya diungkit-ungkit atau dipermalukan atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Rizky Robi kami ucapkan jazakallah khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Dan kembali Ustaz, kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada hamba Allah di Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak mau tanya. Iya, silakan Bapak. Saudara saya ini Pak, istrinya cerai gitu, dipaksa oleh keluarganya. Iya. Jadi cerainya itu terpaksanya mau cerai kayak itu. Nah. Yang dipaksa istrinya atau suaminya? Istrinya dipaksa oleh keluarga istrinya kayak itu ya. Iya. Terus Pak, yang laki saudara saya ini terpaksa Pak mencerainya kayak itu. Jadi sebelum idah atau 10 hari cerai artinya kayak apa hukumnya itu rujuk kembali. Atau tidak, kadang ada rujuk mau kawin lagi sama orang lain gitu Pak. Maka sudah punya rumah sudah 2 Pak. Iya. Ya cukup lah kayak itu, artinya tuh kebutuhan ini kayak itu. Cuma yang bini ini hendak minta cerai, berarti mencari suami lain, cuma kawin Pak sama suami orang lain kayak itu. Nah terus sah atau tidak kawinnya orang lain kayak itu. Baik Bapak. Sudah cukup Bapak? Cukup Bapak. Ya cukup sudah. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak di Martapura. Semoga Allah SWT dan juga meridhai kita semuanya. Poin pertama, perceraian itu sebagaimana juga pernikahan, jual beli tidak boleh ada paksaan. Namun yang perlu diluruskan, dipaksa itu seperti apa? Diancam dengan pedang, dibunuh, kalau tidak diceraikan akan dibakar rumahnya atau sejenisnya, atau cuma sekedar suruh ceraikan anak saya, ceraikan adik saya. Kalau cuma disuruh maka itu bukan dipaksa. Itu bukan dipaksa. Dimaki-maki maka itu bukan paksaan. Kita harus punya nyali untuk membela diri, punya nyali untuk mempertahankan keluarga kita. Sekedar dimaki, dihina, itu bukan dipaksa. Kalau sampai menceraikan maka jatuh cerai. Ya, kalau dipaksa itu artinya ceraikan istrimu, kalau tidak kau aku bunuh. Anakmu saya bunuh, saya penggal misalnya, atau rumahmu saya bakar, itu namanya dipaksa. Tapi kalau sekedar ceraikan anak saya, kamu tidak bertanggung jawab, kamu dimaki-maki misalnya, maka maki-maki itu bukan paksaan. Karena kita bisa bersabar, bisa membela diri. Nah, sehingga kalau menceraikan maka jatuh cerai. Namun siapapun yang bercerai tidak bisa serta-merta langsung menikah. Ya, wanita yang sudah bercerai tidak bisa serta-merta langsung menikah. Dia harus menjalani masa iddah. Kalau perceraian itu baru sekali, maka masa iddahnya itu 3 kali masa haid. 3 kali masa haid. Kalau biasanya dia haid 1 bulan sekali, maka dia 3 bulan. Sehingga kalau baru 10 hari itu berarti belum menyelesaikan masa iddah. Kalau dia nikah dengan laki-laki lain sebelum berlalu masa iddah, maka itu namanya kumpul kebo atau zina. Ya. Maka itu kumpul kebo atau zina. Dan sebetulnya pada masa iddah tersebut suami itu masih punya hak untuk merujuk dengan berkata di hadapan saksi, saya rujuk kepada istri saya yang diceraikan, yang telah saya ceraikan misalnya. Maka suka atau tidak suka, direstui atau tidak direstui, wanita tersebut akan kembali berstatus sebagai istri dari suami yang telah menceraikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak hamba Allah di Martapura. Jazakallah khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kami kembali mengajak Anda untuk bertanya secara langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menurut syariat
jika kami mempunyai toko, lalu toko kami menjadi mitra sebuah retail community, yang mana retail community tersebut milik dari perusahaan rokok, tapi toko kami tidak berjualan rokok, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang Anda tidak berjualan produk yang haram, maka tidak masalah Anda bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk menjual produk yang halal. Ya, tidak masalah. Urusan dia jual beli produk yang haram itu tanggung jawab mereka. Tapi tanggung jawab Anda adalah kerjasama tersebut. Anda hanya memasarkan produk yang halal, Anda hanya menjual produk yang halal, maka insya Allah tidak masalah. Sebagaimana dahulu Nabi SAW bekerja sama dengan orang Yahudi. Padahal Nabi tahu Yahudi itu juga jual beli babi, jual beli khamar, mengkonsumsi barang-barang yang haram. Tapi itu urusan mereka. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah akad kesepakatan, kontrak kerja antara kita dan mereka. Selama kontrak kerja itu halal, maka kontrak kerja itu halal. Urusan mereka berbuat yang haram di balik kerjasama itu, di luar kerjasama itu, maka itu tanggung jawab mereka. Kita tidak punya konsekuensi apapun, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Jawa Timur. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dan kembali kami mengajak Anda dalam sisa waktu ini untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687. Dan kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Lis Puji Haryati di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Ya. Ada penelpon dari Bagam, Ustaz. Baik. Kita sapa terlebih dahulu, ada hamba Allah di Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu, Ibu. pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya begini Pak Ustadz, apakah hukumnya kita menjual uang yang sudah kuno, misalnya uang Rp100 dijual dengan harga 50.000 misalkan begitu? Iya, baik. Kalau boleh berdua pertanyaan ya Pak Ustadz. Silakan. Ya, silakan. Iya. Ada petani jagung, dia pinjam gabah kepada petani padi begitu, tapi dia nanti membayarnya dengan uang. Apakah tukar seperti itu dibolehkan dalam syariat Pak Ustadz? Baik. Iya. Baik, Ibu. Mohon pencerahannya. Baik. Ya. Ya, barakallahu. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Sumbawa atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, bahwa ya saya jawab dari utang jagung dengan beras tadi ya. Secara prinsip hutang piutang itu boleh, ya. Apalagi nanti dibayarnya dalam bentuk uang, ya, berutang beras, berutang gabah, nanti bayarnya dalam bentuk uang sekian rupiah, disepakati harganya atau disepakati nanti ketika waktu bayar, itu boleh. Karena itu utang piutang biasa ya. Sehingga tidak masalah. Tapi ketika kita berhutang atau dalam bahasanya jual gabah dengan jual jagung, kita gabahnya diterima hari ini, bayar jagungnya nanti ketika panen, ini tidak boleh. Karena jual beli makanan pokok itu harus tunai, walaupun beda jenis ya, karena itu berlaku hukum riba namanya, yang disebut dengan riba jual beli atau riba buyuk. Tapi kalau petani jagung berhutang gabah, kemudian nanti bayaran dalam bentuk rupiah, maka itu boleh, tidak masalah, karena antara gabah dengan rupiah tidak berlaku hukum riba ya. Kecuali bila ada penambahan, nanti kalau telat ada denda, nah itu yang adanya riba. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan menjual uang kuno. Menjual uang kuno ya. Uang kuno itu bukan uang, itu hanya barang dokumen atau barang antik. Ya, seperti perangko, seperti barang-barang antik, meja kursi yang antik, itu boleh karena itu tidak lagi berlaku sebagai uang. Status sebagai uang sudah hilang karena tidak lagi berlaku beredar di masyarakat sebagai alat transaksi. Itu hanya sekedar sebagai dokumen atau kenang-kenangan sejenis. Maka mata uang yang sudah tidak lagi beredar, tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, ya, maka itu bukan lagi mata uang. Karena status mata uang itu adalah ketika fungsinya sebagai alat transaksi dan standar nilai. Ketika itu tidak lagi berfungsi, hanya sekedar kenang-kenangan,
maka itu sebagai barang antik biasa sehingga boleh diperjualbelikan dengan harga sebebas-bebasnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Wallahu taala alam. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada ibu hamba Allah di Sumbawa. Kami ucapkan jazakillah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087. Kembali Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan yang sempat terputus tadi. Ada pertanyaan dari Lis Puji Haryati di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa hukumnya jika kita melaksanakan umroh atau haji dengan dana talangan atau cicilan dari asuransi? Dan apakah boleh kita membadalkan umroh atau haji orang tua dengan membayar orang lain jika kita belum pernah melaksanakan umroh atau haji? Ustaz? Ya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Lis. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Salah satu prinsip yang Allah tegaskan adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap manusia itu dengan amalan dan tanggung jawab yang di luar kapasitasnya. Rasulullah juga bersabda, alaikum minal amali ma tutikun. Hendaknya kalian itu mengamalkan amalan-amalan yang kuasa kalian kerjakan tanpa ada rasa beban ya, atau merasa keberatan. Janganlah kita itu mengerjakan suatu pekerjaan yang berat untuk kita kerjakan. Karena itu akan menjadikan kita menyesal, menjadikan kita terbebani yang akhirnya merasa kita agama ini merasa berat ya, menjadi beban dalam hidup kita. Padahal tidak sepatutnya agama itu dianggap sebagai beban dalam hidup. Bahkan hidup kita itulah untuk menegakkan agama, bukan sebaliknya. Nah karena itu kalau memang belum mampu berhaji atau berumrah tidak perlu berhutang. Apalagi bila utang pembiayaan itu biasanya ada bunganya, ada dendanya, maka hindari. Nabung, jual aset kalau memang ada, kalau tidak ya Allah tidak akan mengazab kita gara-gara kita belum mampu berhaji, belum mampu berumrah ya. Yang kedua, pertanyaan dengan apa? Yang kedua, umroh, membadalkan umroh. Membadalkan umroh secara prinsip boleh, asalkan yang mengerjakan itu orang yang sudah pernah berhaji ataupun pernah berumroh. Namun ingat, umrah ataupun haji itu adalah ibadah. Sehingga ibadah itu ditunaikan dalam rangka mendapatkan pahala. Dalam rangka mendapatkan pahala, bukan sekedar status saya sudah umrah atau sudah pernah diumrohkan, tidak. Tapi demi mendapatkan pahala. Sehingga kalau yang membadalkan kita itu walaupun secara kriteria dia sudah memenuhi kriteria, sudah pernah berhaji, sudah pernah berumroh dan dia mampu. Namun tentu kita harus ingat, apakah ketika dia berumroh atau mengumrohkan atau mengajikan akan mendapatkan pahala? Kalau orang tersebut orientasinya hanya sekedar upah, umroh dan haji dijadikan sebagai profesi pekerjaan seperti halnya tukang, seperti halnya tenaga medis atau yang lainnya yang bekerja untuk mendapatkan upah ya. Seperti ASN atau pekerja di perusahaan, maka ya secara prinsip dia tidak ada dapat pahalanya. Ya secara status ya kita pernah menghajikan, pernah mengumrohkan, membayar orang. Tapi ketika yang mengerjakannya itu tidak ikhlas, orientasi dia hanya mendapatkan upah yang besar. Yang penting dia balik modal bahkan untung, atau bahkan dia mendapatkan keuntungan berlipat ganda, pekerjaan yang ringan, menyenangkan, wisata, berangkat naik pesawat, pulang naik pesawat, tinggal di hotel, kemudian mendapatkan upah. Maka tentu ini ya dari sisi apakah dapat pahalanya, maka sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Mereka tidak ada orientasi keikhlasan, orientasinya hanya mendapatkan upah. Ya, karena itu selektiflah. Kalau memang ingin membadalkan, menghajikan, carilah orang-orang yang orientasinya adalah menolong. Bukan orientasinya apa? Mencari keuntungan. Kalau orientasinya mencari keuntungan, maka kita sia-sia membayar mahal, membayar banyak, namun tidak dapat pahala karena ternyata mereka telah mengkomersialkan ibadah yang seharusnya ditunaikan lillah, bukan karena untuk mencari keuntungan materi. Ya, ini kalau sampai terjadi maka sia-sia kita membayar, rugi, membayar sejumlah uang, tapi tidak dapat pahalanya karena ternyata yang mengerjakannya tidak mendapatkan pahala. Andai dia kerjakan untuk dirinya sendiri, itu pun tidak dapat pahala, apalagi dia kerjakan untuk orang lain.
Kalau ternyata orientasinya apa? Untuk mencari status, mencari upah dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ada penelpon yang bergabung Ustaz, kembali kita angkat dalam sisa waktu mungkin 5 menit lagi Ustaz ya. Baik. Ya, ada Ibu Eko di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Pak Ustadz, kapan mau nanya, adik Ana ceritanya mau ngajak umroh Ana gitu, Ana sebagai kakaknya. Tapi suami adik Ana itu kerjanya di bank konvensional gitu. Baik. Tapi adik Ana itu jualan di rumah gitu, warungan gitu. Apakah Ana harus menerima apa nggak usah diterima? Baik Ibu. Sudah cukup Ibu? Cukup Ibu. Iya, itu aja Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ibu Eko di Bekasi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip Ibu boleh menerima. Kalau masalah harus tidak harus, maka tidak ada yang mengharuskan. Ya, tidak ada yang mengharuskan. Apalagi bila ternyata tawaran tersebut atau ajakan itu punya potensi nanti suatu saat diungkit-ungkit. Ya. Tapi kalau memang tidak ada kemungkinan itu atau kecil kemungkinannya, karena memang betul-betul dia ingin keluarganya bisa umroh bareng, ya, itu akan menambah kebahagiaan mereka, maka tidak masalah Ibu menerima. Tidak masalah bila Ibu menerima tawaran tersebut sehingga berumroh bersama mereka bareng-bareng, itu akan menambah kebahagiaan mereka, menambah kebersamaan keluarga, ya, keakraban, keharmonisan rumah tangga. Maka insya Allah tidak masalah. Urusan suaminya bekerja di lembaga riba, itu tanggung jawab suaminya, bukan urusan kita, ya. Insya Allah tidak masalah kalaupun Ibu, dan itu tidak mengurangi pahala Ibu sebagai yang berumroh. Adapun dari mana dana itu didapat, itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Ibu. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khair. Ya, demikianlah kepada Ibu Eko di Bekasi. Jazakillah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khair atas waktu dan ilmunya, dan semoga di lain kesempatan bisa kembali berjumpa Ustaz. Amin. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat, atau kepada para penanya melalui website yang pertanyaannya tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Adapun informasi mengenai Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan para pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah live interaktif ini berakhir, ada live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal MPD. Dan kami juga mengajak Anda para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang tertera di layar kaca Anda. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Bapak.